juga ayat 9 di sini. Di ayat 9 surat Hud, Allah bilang gini, dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, ya, ketika Allah udah ngasih kita yang namanya eh, keberkahan, udah ngasih kita yang namanya nikmat, ya kan? Kadang-kadang kita suka nggak tahu yang disebut nikmat itu apa sih, ya. Saking kita tuh selalu orientasinya nikmat itu adalah materi gitu loh. Kita sampai melupakan bahwa bisa ngomong itu nikmat, ya kan? Bisa ngomong itu ya bagian dari rezeki, ya kan? Bisa jalan, bisa menghirup udara segar tanpa pakai oksigen. Apalagi sekarang lagi ini ya banyak yang kena corona, buat apa namanya nafas aja copot dah tuh nyangkut. Buat nafas aja kudu pakai oksigen, tapi kita nih alhamdulillah gitu sehat walafiat tanpa harus pakai oksigen. Tapi lagi-lagi karena orientasi kita tuh udah terlalu materi, 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 materi gitu ya. Orientasi kita adalah uang, uang, uang. Orientasi kita adalah em, makanan barangkali, rumah barangkali, mobil barangkali kita sehingga kita melupakan hal-hal yang ternyata tuh nikmat yang luar biasa gitu. Bisa melihat, bisa mendengar, kemudian apalagi ya, bisa bicara, bisa jalan, bisa gerakin tangan. Lah kalau yang namanya orang stroke gitu ya, boro-boro tangan lu bisa begini, ya kan? Bisa begini, kan bisa. Begini terus gitu ya. Kan tidak apa-apain gitu. Dan inilah kadang-kadang ya, seperti yang disebutkan di surat Hud ayat 9, jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali. Pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ini tamparan keras buat gue gitu loh. Ini tamparan keras buat gue. Kenapa? Karena iya juga ya, masa sih kita harus kehilangan dulu baru bisa merasakan bersyukur gitu. Pernah gak sih kalian lagi sakit gigi gitu ya, terus tiba-tiba kalian keingetan waktu ketika kalian gak sakit gigi. Kan rasanya enak banget ya, bisa makan dengan puas, bisa minum dengan puas, makan segala macam. Tapi pada saat makan jangan-jangan kita gak bersyukur gitu loh. Begitu sakit kita jadi aduh, coba ya gue nggak sakit gigi, aduh pasti gue udah makan cilok nih gitu kan. Atau misalkan ketika kalian amit-amit gitu ya, amit-amit lah ada yang kena corona gitu ya, aduh coba ya gue taat prokes, aduh coba ya gue nggak kena corona, kan gue jadi nggak karantina kayak begini, gue jadi nggak ngos-ngosan kayak begini gitu. Kenapa ya manusia tuh selalu ngerasa oh iya ya ketika udah kena gitu loh, oh iya ya ketika udah dicabut, oh iya ya ketika udah nggak ada. Lah kalau bisa kita jangan seperti itu gitu loh. Jangan seperti itu. Jangan ketika udah dicabut yang namanya kenikmatan baru kita sadar. Kalau bisa dari sekarang kita udah banyak yang bersyukur. Karena apa? Janjinya Allah kalau ada orang yang bersyukur pasti nikmatnya bakalan ditambah sama dia. Kemudian di ayat 10-nya Allah bilang lagi, dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga. Gitu. Nah, ini yang dimaksudkan di sini ya kadang-kadang memang menggambarkan bahwa manusia itu ingatnya ketika bahagianya aja gitu. Maksudnya ingetnya ketika ketika lagi susah aja gitu, lagi susah ingetnya Allah, lagi susah ingetnya Allah, ketika bahagia dia melupakan Allah gitu. Dia melupakan semua kenikmatannya, dia melupakan semua anugerah dari Allah dan segala macam. Pertanyaan gue gini ya, pertanyaan gue, terus bagaimana cara kita mengundang rezeki gitu? Mengundang rezeki itu sebenarnya nggak muluk-muluk teman-teman. Ya, mengundang rezeki itu nggak muluk-muluk. Rezeki itu apa sih? Rezeki itu cuma perbanyak perbuatan baik aja sebenarnya. Jadi kalau kita pengen mengundang rezeki nih, harus jadi orang yang baik gitu. Jadi ibarat kata nih gue pernah ngomong ya di live beberapa waktu yang lalu, di live milenial anti bokeh, gue bilang sama teman-teman kita kalau bisa harus jadi orang yang seperti magnet. Kalau ada orang yang magnetnya positif, maka segala kepositifan itu akan menyatu sama dia. Kalau ada orang yang bawaannya positif aja, dia berbuat baik sama orang, melakukan amal soleh sama orang, maka seperti kayak dunia tuh pada manggil dia gitu loh. Ya, dunia pada pengen nempel sama dia. Pernah nggak kalian dengar yang katanya kejarlah akhiratmu maka dunia akan mengejarmu. Dan itu benar banget gitu teman-teman. Kalau kita perbanyak berbuat baik,
itu ya seperti magnet gitu. Yang namanya rezeki, jalan kemudahan, kemudian kesehatan, keselamatan, itu insya Allah bakal nyamperin kalian semua gitu. Jadi perbanyak berbuat kebaikan. Nah, perbuat kebaikan ini tuh apa aja sih sebenarnya isinya? Lah, kalau dijabarin pastinya banyak banget, ya kan? Berbuat baik kepada sesama, berbuat baik juga kepada diri sendiri, karena banyak banget dari kita yang masih zolim sama diri sendiri. Maksudnya gimana tuh zolim sama diri sendiri atau jahat sama diri sendiri? Kita selalu yang namanya mengutuk diri sendiri, suka ngerasa bodoh, suka ngerasa nggak pintar, suka ngerasa nggak mampu, suka ngerasa serba kurang gitu ya, suka nggak percaya sama diri sendiri gitu ya. Nah, itu termasuk bagian dari jahat sama diri sendiri atau zolim sama diri sendiri. Nah, kita nggak boleh seperti itu, menyakiti diri sendiri. Barangkali ada teman-teman yang sedang melalui fase-fase ngedown sampai pernah misalkan kayak cutting atau misalkan merusak diri lah intinya. Itu sebenarnya tidak boleh karena itu seperti zolim sama diri sendiri. Karena semua makhluk hidup di dunia ini itu adalah makhluk yang berharga gitu. Ya kemudian apalagi sih berbuat baik itu? Berbuat baik itu banyak seperti kita melakukan amal soleh, kayak sholat, baca Quran, bantu orang lain, berbagi kepada orang lain, ya kan? Kemudian apalagi? Nah, di berbagi kepada orang lain, sedekah itu juga termasuk kunci daripada kita punya rezeki yang banyak. Nah, gue punya cerita nih kalau soal sedekah ya. Dari dulu